Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahilladzi ja'alana mimman ihtafala bimaulidihi wa syakara bizuhurihi. Ngerti gak Pak? Nggak, itu ekspresiku aja baca bahasa Arab, cara mensyukuri jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi aku lupa kalau lagi di samping Bang Dik ya, dipanggil Buya nggak bisa bahasa Arab, iya caranya itu. Maaf Bang Dik ya. Kita emang terlalu tega untuk Bang Dik ini. Saudara-saudariku, capek nggak? Pegel doang. Serius. Jarang-jarang kan bikin majelis dari siang sampai malam nggak berhenti. Ya, ini persiapan akhir zaman ini. Ngaji nggak boleh kendor. Insya. Dan itu nggak mungkin bertahan kecuali karena ruhnya cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Itu menjawab pertanyaan Bang Dik, gimana supaya cinta? Kenal dulu dong. Kalau nggak kenal mungkin nggak cinta. Maka bermaulid, kita tadi mengkaji apa sih yang dibaca orang waktu maulid yang tadi dibaca tuh oleh Bang Ustadz ini, Dawami. Itu yang dibaca, itu yang kami jelaskan siang tadi jam 1 sampai jam 5. Cuma kita khawatir Bang Dik kan pinggangnya sudah mulai keberatan. Pengennya ngajak dari siang. Dan tidak ada rasa syukur yang lebih besar kecuali mensyukuri lahir dan wujudnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semua para nabi ingin menjadi umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berdoa, kita nggak tahu kapankah kita berdoa jadi umat Nabi Muhammad dan kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anugerah yang agung, ini nikmat yang paling besar. Semoga Allah Ta'ala meridhoi kita semua, yang dipanjangkan umurnya, semoga di dalam semangat menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dijemput lebih awal, semoga husnul khatimah. Ya. Mau lanjut ngaji atau tanya jawab? Tanya jawab. Ngaji dulu bentar. Ya, udah buka halaman, tar dulu Bang Dik. Kenapa maulid dibidahkan orang? Itu ya? Bukan gini ya, kalau langsung ngaji, kan ada saya. Iya. Buat apa saya datang? Kan saya nggak bisa ngaji, bisa tanya jawab doang. Jenengin saya dulu Buya. Oke. Ya. Jadi pertanyaannya tadi apa? Iya, kok nggak kelar-kelar, pertama dibita-bitahin terus. Oke. Yang nggak seneng sama maulid itu dua aja. Satu, orang nggak mengerti, itu bahasa halusnya Bang Dik, bahasa kasarnya al-jahil bihi. Apa itu, Mi? Ya nggak usah diterjemahin, ntar orangnya marah. Yang kedua, asyaitan, aduwullah, syaitan musuh Allah, musuh Nabi Muhammad SAW. Yang melarang maulid itu dua aja, yang nggak ngerti. Yang kedua, musuh orang yang kita maulidkan ini, dua aja. Dan saya berbaik sangka kepada orang yang membid'ahkan ini dari kalangan para ustadz, karena dia tidak mengerti hakikat maulid. Contoh, kitab akidah yang dipakai di kitab-kitab pesantren modern, ini tolong perhatikan para kiai, dari hati paling dalam saya tidak ingin menggurui. Semoga kalimat ini sampai kepada mereka. Kalau sayang kepada anak-anak kita, gantilah kitab itu. Itu bukan kitab Ahlus Sunnah. Walaupun judulnya I'tiqad atau Tauhid Ahlus Sunnah, yang ditulis oleh Saleh Fauzan, ulama Wahabiyah di Saudi, masih hidup. Apa kata dia? Bermaulid itu sama dengan merayakan Natal. Dan dia mengatakan itu tasyabbuh bin Nasara, itu menyerupai Nasrani. Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum.
yang menyerupai satu kaum bagian dari kaum itu. Menyerupakan antum melakukan maulid dengan kaum Nasrani. Kira-kira orang Nasrani terima nggak? Sama nggak maulid kita dengan Nasrani? Coba lihat, oh, teman-teman kita Nasrani sebangsa, karena negara kita negara ketuhanan yang Maha Esa, negara beragama, mereka mengadakan Natal tanggal berapa di Indonesia? 25. Di Mesir mungkin 6 atau 7 Januari. Hanya di hari itu aja. Sedangkan kita setiap pekan kita buat maulid. Itu pertama ya. Dan saya yakin orang-orang Nasrani tidak ridho kita disamakan dengan mereka maulid ya. Terus kenapa sampai orang sepintar Soleh Fauzan menyamakan maulid dengan perayaan Natal Nasrani? Itu karena dia nggak mengerti hakikat maulid. Dia kira hakikat maulid itu sama seperti orang-orang Nasrani meyakini Sayyidina Isa, Yesus. Betul nggak? Kalau seandainya dia faham orang maulid tidak nyembah Nabi Muhammad SAW, tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai titisan Tuhan, tidak ada istilahnya apa ya, 3 oknum, nggak ada. Bukan. Saya sampaikan itu ke Gubernur Kalsel, Bang Dik, Paman Birin. Tahun lalu langsung dibuat 12 hari. Tahun ini Bang Dik dia buat 40 hari. Ya, semoga beliau diberkahi Allah. Dulu kita sebut Paman Dangdut, sekarang kita sebut Paman Maulid, Paman Sholawat. Ya. Alhamdulillahirabbil. Kalau gubernurnya begitu, semoga nanti presidennya begitu. Ya, amin. Amin. Semoga presiden terpilih dan wakil ya Pak Prabowo Gibran ya Allah ilhamkan ke dalam kolbunya cinta Sayyidina Muhammad SAW, karena mereka muslim dan kita cinta kepada pemimpin yang cinta kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan negeri ini damai, sentosa, maju ya dengan pimpinan mereka nanti, dan supaya sempurna nikmat itu wajib syukuru alaina, wajib kita bersyukur. Gimana cara syukur? Semoga mereka nanti buat maulid minimal 12 hari, kalau nggak 40 hari ya. 12 hari di mana? Resmi di istana. Amin. Ya, insya Allah kita doakan. Kalau enggak juga kita tetap bikinnya. Yang penting kita jangan dilarang. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu Bang Dik. Jadi yang pertama bikin di kalangan ulama Ahlus Sunnah itu Sultan Muzaffar dan ulama-ulama yang ada di sekitarnya. Dan itu sudah dibahas dengan baik oleh Imam Asyuti dalam Al-Hawi dengan banyak-banyak risalahnya. Imam Sakhawi dalam Al-Qaulul Badi', Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, Zakaria Al-Ansari, banyak sekali ulama yang membahasnya. Ya, berarti ulama yang mana ini? Itulah ulama kita Ahlus Sunnah yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Tidak ada satupun mereka mengatakan ini bagian dari tasyabbuh, menyerupai non-muslim. Ya, emang apa untungnya juga kita niru-niru non-muslim? Kan nggak ada. Ya, ada tadi orang Nasrani bikin begitu. Ada nggak? Nggak ada. Ya. Oke, jadi teman-teman semua, inilah asbab kenapa orang anti maulid. Kalau yang kedua Bang Dik, yang benci maulid itu cuma yang kedua, syaitan aduwullah. Syaitan ini ada 2. Minal jinnati wan nas, ada jin, ada manusia. Paling gak senang dia bikin maulid, benci bener dia bikin maulid. Karena asbab nur Muhammad SAW yang ada pada diri Sayyidina Adam, malaikat disuruh sujud, gak mau sujud kan dia, iblis. Gak mau sujud. Nah ini ujian buat kita. Kalau kita ngeliat ada anak muda alim, kita takzim kepadanya. Karena ada nur Nabi Muhammad SAW bersinar di kepalanya, di dadanya. Ya, nggak boleh gengsi kita. Nggak boleh gengsi. Kenapa? Nah, jangan ulangi kisah iblis yang merasa lebih tua ilmu daripada Adam. Ya, asbab nur Muhammad itulah. Maka pelanjut pertanyaan Bang Dik, biar dapat berkah juga mereka yang daurah dari tadi siang. Kita baca sedikit halaman 35. Ya.
Emang udah gak bisa baca perih matanya? Sulit ya? وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله هي أحسن الشمائل. Gak ada yang mic yang tadi berat ini, pegel tangan kita. وقد حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار لتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا. Nah, dari sini sungguh telah sampai kepada kami hadis-hadis yang masyhur. Hadis masyhur itu ada banyak macam, ada masyhur menurut ahli hadis, ada masyhur di kalangan selain ahli hadis. Ini masyhur di kalangan ahli sirah, ahli sejarah Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak semua ahli hadis mengatakannya masyhur. Jadi ini masyhur menurut siapa? Inda ahli sirah wa tarikh. Anna awal bahwasanya awal syai', awal sesuatu yang paling awal khalaqahullah, yang Allah cipta, huwa nurul muwadda fi hadhihi surah. Itu nur yang tersimpan pada surah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pasangin tuh. Apa? Anna awwala syai'in khalaqahu Allahu, lebih sahih ya? Berarti habis itu Bu Aldomi yang jawab. Awal syai', sesuatu yang pertama kali khalaqahullah, Allah cipta. Siapa yang pertama kali Allah cipta? Huwa nur, itulah nur yang muwadda, yang tersimpan, yang muwadda, yang ada di dalam, ya. Pada siapa? Pada Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ini ngidupinnya piye ini? Bisa? Oh, maklum Bu ya, gaptek. Nur al-muwadda atau muda, itu boleh juga dibaca begitu, boleh ditampilkan ya. Fi hadhihi surah, pada surah ini, pada rupa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nuru hadzal habib, maka cahaya sang kekasih ini Sayyidina Muhammad SAW. Jadi al-habib pertama siapa? Nabi Muhammad. Awal makhlukin baraza fil alam, makhluk pertama yang dicipta di alam. Jadi kajian Nur Muhammad bukan kajian buatan orang ribat, bukan. Bukan kajian kita itu kajian ulama-ulama besar. Ada yang protes sama saya, kok ente buka-buka itu di kalangan awam? Apa jawabannya gimana? Ini kitab dibaca di kalangan awam nggak? Ini dibaca awam nggak? Mulai dari kecil sampai tua baca nggak? Antum rela baca satu kitab nggak ngerti isinya? Mau? Mau? Nggak usah baca, mending baca Quran. Baca Quran faham tidak faham dapat faidah. Kalau baca ini nggak faham nggak dapat faidah. Cuma dapat pahalanya pas sholawat doang. Maka wajib paham kalau baca ini. Ini kitab disebar umum oleh Al-Habib Ali dan dibaca di semua penjuru dunia, apalagi di Indonesia. Dan dibaca orang awam, berarti beliau memperuntukkan kajian isinya untuk orang awam. Artinya apa? Kajian Nur Muhammad bukan lagi makanan kibar ulama besar, tapi kalau bisa semua umat Nabi Muhammad ngerti tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham logikanya begitu? Seandainya enggak, saya enggak berani buka juga.
Nggak ada ulama yang buka, ngapain kita buka? Ya, jadi kajian Nur Muhammad itu biasa dijelaskan dalam kitab-kitab Maulid. Jadi pembahasan kita selama ini ya ada di kitab ini. Ya. Wa minhu tafarra'al wujud, dari nur beliau bercabanglah semua wujud, khalqan ba'da khalqin, makhluk dicipta cipta lagi begitu. Fima hadatsa wa ma taqadama, ya. Yang baru ataupun yang terdahulu. Maka tidak ada satu wujud pun di alam kecuali berasal, bersumber, bercabang dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tolong, ini bukan bab akidah, ini bab hakikah. Hakikah itu persoalan ma'rifah, pengetahuan, knowledge. Anda tahu, tambah cinta, tidak tahu, gak apa-apa. Gitu. Kalau ingkar, itu baru apa-apa. Yang ingkar, tunggu aja. Ya, tunggu aja waktunya. Tadi orang yang saya sebut tadi, Imam siapa? Abul Mawahib Asy-Syadzili. Seingat saya beliau. Ya, seperti dinukil oleh beberapa imam seperti Yusuf Nabhani. Jadi Abul Mawahib Asy-Syadzili, dia debat dengan seseorang. Ya, ketika sampai dia ada kalimat di Burdah tentang Allah menciptakan Sayyidina Muhammad dan dia adalah asyraful khalqi. Asyrafu khalqihimi, gimana sih lafaznya? Ya, dialah makhluk paling mulia. Lalu sahabat dari Abul Mawahib Asy-Syadzili dia ingkar. Enggak. Bukan Muhammad yang paling mulia. Ada malaikat lebih mulia. Gitu ngomongnya. Ada yang ngomong begitu. Gimana kalimat dia? Burdah. Ini qasidah Muhammadiyah. Ya betul ya. Muhammadun asyraful arabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Ini salah satunya. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk terbaik yang Allah cipta. Dan mereka protes. Dan ini bab pengalaman rohani. Dalam sholawat dia bermimpi jumpa Nabi Muhammad SAW. Ini bab mimpi. Tapi mimpi ulama, bukan mimpi ente. Kalau Nabi mimpi wahyu, kalau ulama mimpi ilham. Bagi yang tasdik dengan ilmu ini, silakan ambil ibrah, karena mimpinya para ulama minal mubasyarat, kabar gembira dari Allah dan juga ancaman. Apa yang disebutkan di situ? Jadi Rasulullah menyapa beliau dan mengatakan, semoga Allah memberkahimu. Nah, itu sahabatmu itu, dia meyakini ada yang lebih mulia daripada aku, yaitu malaikat ataupun nabi-nabi yang lain, atau makhluk-makhluk yang lain. Dan di situ beliau mengatakan, orang yang meyakini seperti itu akan tercabut darinya keberkahan dan dikhawatirkan terjadi yang kita sebut su'ul khatimah. Ini saya nggak ngancam, ini nyebutin kisah dari Abul Mawahib Asy-Syadzili. Jadi ingkar kepada bab ini berbahaya. Jadi apa adab kalau kita nggak sepakat dengan kajian ini? Tawakuf. Cukup katakan, saya nggak mengerti. Udah. Cukup katakan, saya tidak mengerti. Udah gitu. Kalau orang merasa tidak mengerti, dia akan mencari pengertian, Bang Dik. Kalau Bang Dik merasa mengerti, ya sudah. Nggak mungkin datang ke sini kan? Berarti datang ke sini pertanda pengen mengerti, insya Allah. Nah, waqad akhraja Abdul Razak, sedikit Bang Dik ya, sebelum kembali ke Bang Dik. Diriwayatkan oleh Abdul Razak. Abdul Razak ini guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dituduh Syiah, tidak benar, dia bukan Syiah. Betul dia dari Son'ani, dia bukan Zaidiyah. Dia hanya yuhibbu Aliyan aktsar min Utsman. Dia lebih cinta Sayyidina Ali daripada Utsman, gitu aja bedanya. Dulu yang disebut Syiah begitu, itu Syiahnya masih Sunni. Itu yang Susi itu yang Sahih itu. Sunni Syiah itu yang benar.
Kalau nggak ada masalah. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa Utsman lebih tinggi dari Ali atau Ali lebih tinggi dari Utsman. Nggak ada. Coba antum cari satu hadis saja, nggak ada. Jadi itu perdebatan, perbedaan yang dimaklumi dalam akidah. Dengan sanadnya dari Jabir, setelah dicek ulama ahli hadis hari ini, lembaran dari teks ini nggak muncul. Jadi manuskrip sezaman, kan gitu sekarang bahasanya ya. Di manuskripnya nggak ada teks ini. Saya tanya ke guru saya, Dr. Badi Said Al-Laham, dia bilang juga nggak ketemu. Teks ini nggak ketemu. Maka sebagian ahli hadis sekarang mereka tawakuf dan juga ada yang menolak hadis ini betul-betul diriwayatkan oleh Imam Abdur Razzaq. Tapi Imam Asyuti yusbit bi annahu minhu. Imam Syuti dulu barangkali dapat teksnya dan dia mengatakan ini benar riwayat Abdur Razzaq. Imam Syuti sudah lama, wafatnya tahun berapa Imam Syuti? Ada yang tahu? 1111 Masehi. Sekarang 2000. Ya, benar ya, Buya Yunal? Itu 911. Ya, 911 per 1000. Oh, saya nambahin satu abad. Astagfirullahaladzim. Oke, nanya ke ahli hadis dulu kita. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau berkata, Qultu ya Rasulullah, wahai baginda, demi ayah ibuku, akhbirni, kabarkan kepadaku, an awwali syai', awal sesuatu yang Allah cipta sebelum segala sesuatu. Qala ya Jabir, wahai Jabir, innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa, mencipta sebelum segala sesuatu, nur nabiyika, nur nabimu, yaitu nurmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min nurhi, dari nurnya Allah. Inilah alasan kita diribat baca Ahadatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Muhammad Nurullah. Itu dasarnya. Oke, anggap hadis ini bermasalah. Adakah hadis yang lebih sahih? Ada. Ini riwayat berikut. Waqad warada min hadisi Abi Hurairah. Telah diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu, adalah aku, awalan nabiyyin, nabi pertama, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh. Nabi pertama Nabi Muhammad SAW. Wa akhiruhum, ya, yang pertama dicipta, tapi yang terakhir fil ba'thi, terakhir diutus. Ini riwayat siapa? Abu Nuaim, ya, Al-Baihaqi, dengan sanad yang hasan. Wal hasanu yuhtajju kas sahih. Hadis hasan boleh dijadikan hujjah seperti hadis sahih. Lalu beliau mengatakan waqad ta'addadatir riwayat, telah banyak riwayat bi annahu, bahwasannya ia Muhammad awwalul khalqi wujuda, awal makhluk yang wujud, wa asyrafuhum mauluda, sepanjang alam ini ada, sepanjang ini orang hidup dan melahirkan anak, yang paling mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya cuma ingin ngambil kalimat itu, Bang Dik. Artinya apa? Kajian Nur Muhammad, bukan kajian Trinitas. Seperti yang dituduhkan salah satu YouTuber, Ustadz YouTuber, mengatakan kajian Ar-Razi itu sama dengan Nasrani. Ahad, Ahmad, Muhammad itu Trinitas. Ya salam. Ini bukan kajian teologis. Kalau Trinitas, kajian teologis. Coba tanya sama pendeta. Pasti mereka nggak mau disamain Ahad, Ahmad, Muhammad dengan Tuhan Bapa, Roh Kudus, dan Nabi Isa, Yesus. Mereka nggak mau disamain loh. Kok ada ustadznya menyamain? Ya mungkin dia nggak mengerti agama Nasrani apa, terus nggak mengerti ilmu ini, sama-sama nggak ngerti, terus buat cocok logi. Cocok logi ini memang satu pengetahuan yang unik hari ini ya. Hati-hati sama cocok logi. Musuhnya Buya Aldomi itu, musuh orang kampus. Di kita ada yang disebut kesesuaian, namanya ilmu munasabah, tapi dia bukan dicocok-cocokin. Emang dia sesuai, tapi bukan
cocok logi. Jadi kajian Zatullah Ahad, Ruhullah Ahmad, Nurullah Muhammad bukanlah kajian Trinitas. Itu namanya tajalliyat dan tanazzulat. Itu beda dengan Trinitas. Gitu Bang Dik. Jadi kajian Nur Muhammad itu boleh diicip, boleh dinikmati oleh yang santri, yang bukan santri. Dan teman-teman, tadinya saya sudah bikin ancang-ancang, udah ada pesantren, udah mau jadi. Tapi Allah geser. Ketemulah seseorang, dia bilang, kamu ngapain bikin pesantren? Buat pesantren untuk orang yang gak mungkin nyantri lagi kayak Bang Dik katanya. Maksudnya apa? Ya semacam pusat kajian. Maka kita berdoa, ya Rob, mohon dijawab. Akhirnya lahirlah Ribat. Akhirnya kayak Bang Dik umur 57 masih bisa ngaji jadi santri. Alhamdulillah. Jadi kita buat pesantren kita nggak usah malu, pesantren tarekat, pesantren tasawuf. Tapi isinya kajian-kajian hadis Ahlus Sunnah, kajian akidah Ahlus Sunnah. Kenapa kemudian kita nggak malu sebut tasawuf? Karena hari ini banyak orang malu bertasawuf. Padahal bertasawuf itu salah satu warisan Sayyidina Muhammad SAW. Kalau malu antum bertasawuf, kalau kiainya malu nyebut tasawuf, terus jamaahnya gimana? Ya, selama ini terganggu nggak disebut tasawuf? Alhamdulillah ya. Jadi Ribat ini pesantren juga, tapi pesantren tasawuf. Dia bukan pesantren anak SD, enggak, tapi anak SD udah ngikut tuh anak SD. Itu lebih rajin dari antum. Dia sakit, nangis minta ke Buya Aldomi, ke abinya. Buya ke Ribat. Walaupun di Ribat tidur, yang penting dia hadir di Ribat. Ya, ternyata yang lebih tua dari dia nggak begitu. Ya, WA Buya Asfi, afwan Buya, nggak bisa datang.